Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kedatangan tamu dari Malang yaitu Mas Aris. Ini guru saya Mas Surya. Oh gitu. Saya ikut workshop beliau waktu itu break time Mas. Saya jadinya bisa beristirahat karena ikut break time. Oh iya. Break time itu di tengah-tengah kencang itu harus ada break time-nya. Nah ini Mas Aris ini kan banyak ini Mas yang digelutin. Jenengan kalau bagi yang untuk belum tahu disebut apa sih Mas jenengan? Senang disebut sebagai konsultan customer experience. Karena memang kami menjalankan profesi sebagai konsultan gitu ya. Jadi punya sebuah perusahaan konsultan customer experience namanya Incentric, dan alhamdulillah kami mendampingi banyak perusahaan, puluhan perusahaan di Indonesia untuk bagaimana sih mereka membangun culture perusahaan sampai kemudian output dan outcome-nya itu bisa memberikan customer experience yang baik kepada customer. Dan siapapun perusahaan, semakin banyak dia itu melayani customernya yang berhasil memenangkan hati customernya, ya perusahaannya akan kemudian bisa memenangkan persaingan. Konsultan customer experience Mas ya. Konsultan customer experience. Agak juga tidak familiar juga ya Mas di Indonesia ya Mas. Mungkin jenengan yang pertama kali ya? Kayaknya gitu ya. Oh. Nah itu apa? Maksudnya goalnya seperti apa bagi teman-teman kita pengusaha? Customer experience itu sebenarnya sesuatu yang alamiah gitu ya. Jadi kalau orang bicara strategi marketing itu akan mengalami kayak pertumbuhan, metodologi macam-macam. Tapi sebenarnya yang paling basic itu adalah bahwa customer itu pengen menang banyak, customer itu pengen dibahagiakan. Itu kan strategi marketing yang paling basic dari sejak zaman purba mungkin ya, kalau sudah ada perdagangan di zaman dulu gitu ya. Sampai nanti mungkin sampai akhir zaman menjelang hari kiamat. Kalau bahasa orang Madura, kiamat kurang sehari. Tetap jualan. Tetap jualan dia. Artinya customer itu suka dengan pembeli yang baik, customer suka nggak ditipu sama pedagang gitu ya. Mulai dari bisnis yang skala kecil, mulai dari kita jualan kaki lima pun sebenarnya adalah customer experience gitu. Mulai dari kita belanja ke Lijo mamanya ya, itu kayak tukang sayur itu. Kalau tukang sayurnya itu humble, akrab, menyenangkan. Kalau orang Jawa bilang suka awe-awe gitu ya, suka ngasih-ngasih bonus, kan customer seneng dan kemudian akhirnya jadi langganan gitu. Sampai kemudian kalau kita bicara perusahaan-perusahaan besar seperti Amazon, seperti Zappos, seperti Southwest Airlines, Haitilo dan Whole Food Mart dan sebagainya, itu adalah perusahaan-perusahaan yang memang fokus membangun customer experience. Jadi sebenarnya kita mengembalikan marketing itu ke bentuk yang alaminya gitu, bentuk customer itu happy mendapatkan produk dari sebuah perusahaan, repeat dan juga merekomendasikan. Itu kan bentuk yang paling alami dari proses marketing itu sendiri. Yang penting bikin customer happy, maka dia akan senang, mungkin bisa cerita ke banyak orang dan belanja lagi kan gitu. Konsepnya gitu berarti ya Mas ya? Ya sesederhana itu. Cuman nggak sederhana ketika bisnis itu mulai berkembang, karyawan mulai banyak, cabang mulai banyak gitu ya. Kita handle salah satu perusahaan, ada rumah sakit yang 500 karyawan. Kalau kita ngomong ke tim gitu ya, oh ya nanti teman-teman bikin pelayan yang bagus, senyum kepada keluarga pasien atau ke pasien gitu. Tapi bagaimana membuat 500 orang itu bisa melakukan hal yang seperti itu kan sesuatu yang nggak sederhana gitu. Nah ketika bisnis masih sendiri, personal gitu, business ownernya jualan sendiri ya bisa. Tapi ketika sudah di-deliver ke tim, ini kan menjadi challenge yang berbeda. Bukan lagi karakter personality dari business ownernya, tapi lebih ke culture dari perusahaan. Contoh ini Mas di sini. Jangan tadi bilang katakanlah pada rumah sakit dengan 500 karyawan. Nah itu gimana caranya bikin mereka tersenyum bareng, mereka senyumnya tulus ketika ada komplain dari atau menghadapi pasien begitu, gimana Mas? Saya ada sedikit filosofi atau metafora lah ya dari salah satu gurunya istri saya yang suka melihara ikan. Kebetulan istri saya suka memelihara ikan di akuarium gitu. Gurunya itu sempat ngomong kayak gini, memelihara ikan itu bukan dengan cara memelihara ikannya langsung, tapi dengan cara memelihara airnya. Ketika air itu dipelihara, pH-nya dipelihara, suhunya dipelihara, ekosistem dan lingkungan dipelihara, maka kemudian ekosistem itu yang merawat ikannya. Air itu yang kemudian merawat ikannya gitu. Ya sama, bisnis masih kita sendiri yang handle, ya itu gak perlu culture macam-macam karena kita sendiri yang ngelakuin. Itu tergantung personality dan karakter dari business owner gitu. Tapi ketika karyawan sudah banyak, maka kita harus menciptakan sebuah ekosistem, sebuah lingkungan yang itu kemudian merawat timnya gitu. Saya pakai filosofi dari Disney kalau nggak saya, delight customer by putting employees first gitu. Jadi mendelight, membahagiakan customer itu justru dimulai dari employees-nya dulu. Kalau employee-nya itu nggak bahagia, bersengut atau mereka nggak nyaman karena banyak lingkungan toksik di situ, nggak mungkin mereka kemudian bisa mendeliver value
ke customer gitu. Kenapa kalau kita kemarin belajar ada sedikit tentang consumer leadership, terus kemudian belajar tentang membangun culture perusahaan, ya karena itu dulu yang harus dimulai, itu pondasinya. Baru kemudian kita bicara skill-skill bagaimana tim melayani pasiennya atau melayani customernya gitu. Jadi kalau biasanya kami di Centric itu ada 4 pendekatan. Jadi kita membangun pertama soul set, membangun jiwa, karena mindset aja nggak cukup. Jiwa ya Mas ya? Jiwa. Contoh nih, saya tahu kalau melayani customer itu nanti customer bakal balik lagi merekomendasikan. Mindsetnya tahu. Tapi kadang ketika melayaninya karena nggak punya soul-nya, ya akhirnya ya nggak bisa, ya B aja gitu. Jadi dari soul set kita bangun, kemudian dari mindset-nya juga kita bangun, dari skill set-nya kita bangun, dan dari terakhir dari tool setnya, kecerdasan sistemnya. Ya kami mengembangkan teknologi namanya OKR Plus sehingga semua aktivitas dari tim itu bisa di tracking real time dan bagaimana mendorong tim itu untuk punya inisiatif dan produktivitas yang lebih gitu. Ibaratnya bagaimana tim itu bisa sprint, bisa lari. Kebanyakan dari kita itu kan jalannya itu lari terus, habis itu kayak burnout gitu. Betul. Kayak kebanyakan load beban gitu ya, burnout jadinya. Atau yang justru lari maraton, larinya pelan asal kelakon gitu ya, nyampe. Nah, tapi kalau kita pengen beyond, pengen menjadi bagian dari 5% populasi dunia, artinya extraordinary gitu, yang transcendence gitu. Ya kita harus sprint, tapi kemudian dibarengi dengan break. Jadi sprint break kayak Formula One gitu. Kenceng, habis itu langsung masuk pit stop. Dalam. Kenceng lagi masuk pit stop. Nah, itu semua harus dimonitoring dan kita mengembangkan teknologi untuk itu gitu. Teknologi untuk monitoring, teknologi untuk bagaimana menumbuhkan inisiatif-inisiatif dari tim. Dan 4 hal tadi itu soul set, mindset, skill set, dan tool setnya itu adalah sebuah keseluruhan gitu ya. Kesatuan sebuah gitu paket gitu ya. Yang kemudian membentuk customer experience yang baik tadi itu ya. Yes, betul. Outputnya customer experience. Tadi sih masalah mindset sama tool set itu relatif familiar gitu ya. Familiar. Kalau soul, jiwa, itu rasanya masih yang kepikiran sama saya abstrak. Iya. Itu bangun soul set itu, ya bangunnya itu gimana, soul itu gimana untuk bisa membangkitkan itu gimana Mas Aris? Iya, bicara tentang konsep agama itu kita bergerak dari ritual ke spiritual, itu soul set. Dari gitu ritual ke spiritual. Contoh namanya kalau kita Kalau kita sholat takbir Allahu Akbar gitu ya. Ritual kan itu. Itu ritual. Tapi kalau kita meyakini bahwa Allah yang Maha Besar, kita nggak boleh sombong. Itu baru spiritual gitu. Itu kalau dalam konteks memaknai ritual itu jadinya spiritual gitu ya. Itu. Membangun perusahaan itu drive-nya itu value. Untuk bisa membangun soul set tadi itu juga harus ada ritual-ritualnya. Ini bukan ritual bid'ah atau syirik. Kayaknya ini temennya itu yang lagi viral. Apa ya? Apa namanya? Walid. Walid. Oh, Walid. Iya. Jadi membangun ritual di company, di perusahaan ya, sehingga melakukan internalisasi value tadi itu sehingga kemudian bisa dipahami. Dan yang paling penting itu sebenarnya adalah pendekatan neuroscience gitu ya. Neocortex, ada mammal brain, ada lizard brain gitu. Yang membuat karakter tim kita itu enggak baik. Itu kan sebenarnya karena masalah pribadi yang terjadi di masa lalu gitu ya. Karena mungkin di keluarganya, inner child macam-macam gitu. Nah, bagaimana kemudian kita mengaktifkan human brain seseorang, powernya itu keluar gitu. Latent powernya itu keluar atau bahasanya conscious leadershipnya itu keluar. Nah, ketika itu keluar, mereka akan kemudian punya makna hidup yang berbeda. Berarti dengan membangun kesadaran ya Mas membangun ya? kesadaran. Kesadaran biar dia itu bukan hanya ritual kalau bahasa sholatnya itu jadi menjadi spiritual. Maknanya paham dia dan akhirnya ya mendalami dan berdampak pada kehidupan dia gitu ya. Incentric itu mengerjakan itu tadi itu ya Mas? Kerjaan itu. Kerjaan itu ya? Iya. Berarti dampingi perusahaan-perusahaan Mas? Iya, kami ada pendampingan biasanya 1 tahun gitu ya. 1 tahun dari mulai setting dari awal sampai kemudian toolset sampai pengukurannya gitu kan. Semuanya harus ada pertumbuhan kan yang harus diukur gitu. Perusahaan apa aja biasanya yang ditangani? Kami banyak banget ya, mulai dari perusahaan-perusahaan seperti di kesehatan ya, kayak rumah sakit, klinik itu beberapa ada klinik estetik, ada klinik mata, ada klinik umum gitu. Terus juga di dunia retail, kuliner juga ada. Dan kebetulan memang di digital kita juga ada gitu. Ketika kita bicara tentang CRM gitu ya. Jadi bangun customer relationship
dengan customer kan nggak sekedar broadcast upselling cross selling kan seperti itu ya. Nah itu kita juga dampingi beberapa perusahaan semacam kayak skincare yang gitu-gitu gitu. Terus ada juga yang model pembinaan reseller distributor macam-macam. Jadi kompleks banget yang kita tangani. Cuman kalau boleh dibilang persentase terbanyaknya memang di bidang kesehatan. Kesehatan malahan yang paling banyak akhir-akhir ini. Yang paling banyak di klinik, rumah sakit. Ya memang kalau kita bicara customer experience memang kan yang nampak kan yang face to face dengan klien atau dengan pasien gitu kan Mas ya. Kayak lebih terasa begitu ya. Iya, hotel gitu kan. Hotel hospitality lah bahasanya ya. Iya. Memang kalau online nanti jatuhnya ke CRM itu ya. Bagaimana mengelola database biar makin dekat dengan customer, biar makin loyal gitu-gitu ya Mas. Betul. Kalau dari pengalamannya Mas Aris, kesalahan paling umum itu apa sih Mas di customer experience? Menjadikan customer sebagai objek, bukan sebagai subjek. Bedanya gimana itu ya? Menjadikan customer sebagai objek itu, ini kalau yang eksternal ya, customer ya. Menjadikan customer sebagai objek itu ya, customer itu kayak hanya jadi sapi perah gitu loh, yang harus dieksploitasi gitu ya. Bukan yang justru diberikan value. Kalau perusahaan customer centris itu adalah perusahaan yang kemudian justru berfokus sama customer, memahami problem customer, berempati kepada customer, dan kemungkinan besar untuk memenangkan hati customer itu lebih besar karena lebih ke customer centris seperti itu. Jadi itu yang kesalahan paling umum. Kalau ke yang eksternal ya, ke customer. Kalau yang ke internal, karena kan ini dua-duanya saling bersinggungan ya antara employee experience sama customer experience gitu ya. Sederhananya menjadikan tim sebagai resource, bukan sebagai source, bukan sebagai sumber mata air. Harus kan jadi kayak sumber daya itu kayak batu bara itu kan. Habis terbakar nanti mereka. Tapi kalau kita menjadikan tim sebagai source, justru potensi, knowledge, pengetahuan yang mereka miliki itu kemudian akan diserahkan ke perusahaan. Perbedaan yang lebih teknisnya, resource dan source itu tadi. Kalau di teknis mungkin kita pendekatannya pakai OKR ya, pakai Objective Key Research dibandingkan dengan KPI. Kalau KPI kan orang sudah diatur standarnya ya gini. Ini bukan masalah mana yang benar mana yang enggak ya, tapi saya bicara tentang relevansi dengan perkembangan psikologi manusia saat ini dan seterusnya gitu. Jadi dengan OKR atau Objective Key Result, jadi kalau nggak salah John Doerr ya nggak salah, yang di Google itu dari puluhan mungkin saya lupa baca 20 atau 30 karyawan Google sampai sekarang ratusan ribu gitu. Itu mulai dari OKR. Jadi OKR itu memberikan ruang bagi tim untuk kemudian memberikan inisiatif-inisiatif gitu. Tapi objektif dan key risetnya udah kita kunci. Gitu. Key riset itu artinya ukuran keberhasilannya gitu. Dampak impactnya umpamanya omset dari sekian ke sekian, dapat pelanggan baru dari sekian ke sekian gitu. Itunya udah dikunci. Iya kunci. Tapi kemudian activity-nya itu kita kasihkan kesempatan bagi tim untuk mereka punya inisiatif. Beberapa perusahaan itu ngeluh kepada saya, Mas Haris ini tim itu kok nggak punya inisiatif gitu. Mereka itu kalau nggak dioper-oper nggak gerak-gerak Mas. Ya, itu umum banget sih. Biasanya business owner yang yang dihadapi kayak gitu. Artinya cuma disuruh ini ngerjain itu, tapi nggak ada inisiatif, nggak proaktif gitu ya. Ya masalahnya sekali inisiatif dibantain. Nggak dikasih ruang untuk inisiatif gitu. Jadi kadang kita itu menyalahkan objek yang lain, padahal sebenarnya yang salah itu diri kita sendiri. Bumi yang menyalahkan terjadinya gerhana bulan gitu. Padahal sebenarnya karena bayangan bumi itu sendiri. Dia sendiri gitu. Yang posisi buminya sendiri gitu. Nah sama, ada leader yang ngomong, ya kalau leadernya itu narsis, leadernya itu toxic controller, suka ngatur, gitu diktator. Terus kemudian ngomong timnya kan nggak punya inisiatif. Lah sekali mereka punya inisiatif dibantahin, diinstruksi, nggak dikasih ruang. Nah itu yang kadang ketika kita mendampingi perusahaan-perusahaan itu ya hal-hal seperti itu yang menjadi concern kita dan betul. Harus dimulai dari bisnis ownernya gitu. Kalau dalam dunia saya itu biasanya gini Mas Haris, ini orang kreatif tapi kok nggak kreatif ya. Ini rekrut tim kreatif tapi nggak kreatif. Contohnya kan mirip gimana? Tadi. Jadi timnya nggak inisiatif dan sebagainya. Kalau di bidang kita kan bidangnya kan kreatif. Jadi rekrut tim kreatif tapi orangnya nggak kreatif. Nggak punya inisiatif, bingung ini gimana. Ya udah nggak ada improvisasi A+ atau amin atau bahkan ke bagaimana baiknya kan gitu. Yang kita harapkan kan seperti itu ya, tim kreatif itu kan gitu. Iya. Mas Agung kan kita sebenarnya udah ngasih ruang tapi dia kok nggak proaktif. Kalau yang kayak gitu gimana Mas Agung? Iya gini, ada orang yang mengatakan seperti ini. Kalau kalian punya masalah di rumah, jangan dibawa ke kantor gitu kan. Ya masalahnya kepalanya di bawah. Iya sih, nggak mungkin. Nggak Kepalanya mungkin ditinggal. Jangan tinggal gitu ya.
harus selesai dengan diri sendiri gitu. Jadi kalau kemarin kayak yang di break time itu kan kita ada pendekatan perspektif power force ya, yang David Hawkins itu. Jadi karena memang mereka masih force, energinya masih lemah gitu. Nah, seorang pemimpin entah itu business owner, CEO dan seterusnya itu nggak punya power yang bisa menggerakkan, yang bisa menenteramkan, yang bisa kemudian membuat tim itu lebih perform. Ya kan energinya tadi energi yang negatif, ya karena kan kita pernah kan Mas ketemu sama orang yang kalau ada dia itu kita semangat kerja gitu. Ada juga yang males. Karena dia itu tongkrongan jadi nggak asik, karena dia itu. Padahal dia nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain. Sebenarnya kalau yang materi break time itu kan materi pendampingan owner sebenarnya Mas Agung. Jadi kalau kami di Insentric di perusahaan itu kita mendampingi sampai 3 layer, ownernya didampingi, kebetulan memang one-on-one sama saya gitu. Terus ada yang si levelnya yang manajerial, biasanya ada Mas Yana dan tim, sampai kan frontlinernya, sampai orang-orang di bawah kayak satpam atau waiters atau kasir itu kita ada tim sendiri yang mendampingi gitu. Nah, ketika business owner-nya itu yang bermasalah, value-nya atau kesadarannya masih belum tumbuh gitu, energinya masih lemah. Aku punya 200 karyawan, tapi kenapa ya mereka sulit diatur ya? Saya biasanya pengen jawaban yang menyenangkan atau jawaban yang sebenarnya. Karena sampean belum punya energi untuk bisa mengatur 200 orang itu. Kalau sampean nonton One Piece, Anda belum punya haki raja gitu. Wah, ini belum punya haki ya. Nakama ini. Nakamanya keluar. Jenengan kan bangun Insentric ini kan tahun 2020. 3 tahun ini. Berarti 2022 ya? Iya betul. Kok ada ketemu di situ, ketemu di customer experience itu apa anunya, pemantiknya? Awalnya saya memulai bisnis di bidang konsultan edukasi, mulai belajar tahun 2019. Ya termasuk orang yang lambat belajar sebenarnya, baru sadar, baru tahu ada istilah coaching, mentoring, training itu 2019 gitu. Sebelumnya kan ya tadi saya pernah bangkrut lama hampir 10 tahun jadi bakul buah, jadi kurir buah. Setelah belajar itu kemudian saya menemukan tentang flywheel marketing waktu itu ya. Dan kemudian HubSpot yang menolorkan metodologi itu baru keluar tahun 2018 dan kebetulan di Indonesia masih belum ada yang ngembangin, terus saya pelajari dan saya kembangin. Nah, awalnya ya sendiri gitu Mas Agung. Dulu kalau nggak salah saya jadi guru les marketing, jadi nggak punya tim gitu. Terus sempat bikin tim, gagal gitu. Terus kemudian ya alhamdulillah dipertemukan sama Allah dengan partner saya Mas Yana Sandi. Jadi kebetulan beliau 13 tahun di Ritz-Carlton, tahu betul, dan kita dipertemukan dengan cara yang sangat ajaib gitu ya, sangat magic lah bahasanya gitu ya. Beliau lah yang ngisi puzzle kita. Taunya dulu gitu, taunya cuman skill, mindset, tapi ternyata permasalahan utamanya di culture ketika implementasi ke perusahaan. Nah, dari pengalaman beliau di Ritz-Carlton itu jadi tahu oh gini toh cara bangun culture gitu, dan kemudian kita jadikan framework ya customer experience design itu di Insentric. Sampai saat ini ya terus berkembang gitu ya, sampai sekarang punya toolset, punya teknologinya gitu. Jadi tahun ketiga ini insya Allah kami lebih lengkap, lebih powerful, lebih proper gitu ya, mantap gitu ya. Lebih mantap. Memang kalau sudah jodoh tak akan kemana Mas, ketemu di waktu yang indah gitu. Ya. Itu bagian dari big magic saya sih Mas. Jadi itu evaluasi, kenapa sih dulu bisnis kok bermasalah terus, bangkrut sampai 10 tahun gitu ya. Bangkrut 10 tahun. 10 tahun. Teman-teman 3-4 tahun bangkrut, saya kok lama banget. Ibarat murid itu tak, mohon maaf ini agak enggak naik kelasnya lama Mas. Bangkrut 10 tahun loh Mas Surya. Dulu di bisnis batubara Mas, saya trading dan mining juga, nambang juga, walaupun skala kecil ya, di Samarinda. Oh, Samarinda. Asli sana ya dulu ya? Enggak, saya Malang. Juga. Aslinya Malang? Malang, lulus kuliah ke Samarinda. Waktu itu saya mengalami mulai menemukan titik kesadaran. Kenapa sih kok saya bermasalah? Jadi saya nggak akan menyalahkan teman-teman saya dulu yang memungsuhi saya atau mungkin bermasalah muamalah dengan saya, karena memang saya bermasalah. Sekitar tahun 2021 itu mulai bertemu dengan teman, baca buku tentang kesadaran. Ada sebuah keadaan yang waktu itu anak saya Mas. Jadi waktu anak saya masih di pondok di Boyolali gitu ya. Saya kan Samarinda. Waktu saya ngantar anak saya masih SMP kelas 2, dia ngomong kayak gini, Pak, aku kok kayak nggak punya orang tua ya. Bapak sibuk, ibu juga sibuk. Kebetulan istri saya waktu itu kan ngurusin bisnis buah ya waktu itu. Ya, yang buah itu. Di watermelon dulu. Kita berdua ngomong itu untuk memperjuangkan anak, padahal sebenarnya anak nggak mendapatkan itu gitu. Nah, omongan anak saya itu kemudian membuat saya kayak dikampleng gitu Mas. Selama ini sosok ya anak yang kita anggap itu sesuatu yang paling berharga, ternyata malah dia nggak mendapatkan apa-apa. Justru malah merasa kayak dibuang di pondok itu. Nggak mendapatkan interaksi dari orang tua. Saya langsung pulang ke Samarinda, langsung membuat keputusan mendadak. Wis kita pindah aja, kita balik Malang gitu. Saya kerja, istri biar punya waktu untuk
anak-anak. Nah, saya punya perspektif yang berbeda mungkin Mas. Nggak tahu ini nggak tahu populer atau enggak ya gitu ya. Jadi mungkin di bisnis saya sebagai seorang coach, sebagai seorang konsultan itu kan maunya kita yang menonjol gitu ya. Jadi biasanya memang gitu sih Mas. Sosok dewanya lah. Yang kemudian menjadikan tim tadi itu ya, oh ya kon timku, kon harus support aku. Iya, iya. Saya mematahkan semua ego itu di Incentric. Jadi saya melihat tim itu sebagai source. Saya rugi dong kalau jadikan mereka sebagai resource. Padahal mereka punya potensi, mereka punya knowledge, mereka punya pengetahuan, pemahaman yang itu harus jadikan sebagai mata air gitu untuk mengisi di tim gitu. Yang saya sukai itu justru adalah bagaimana menumbuhkan tim, dan itu adalah output yang saya kejar. Bagaimana tim bertumbuh. Ada Mas Wahyu yang kemudian spesialis di CRM, ada Mas Ronald yang spesialis di service, Mas Jeffrey di sales. Bagaimana ketika saya nggarap Incentric ini ya bintangnya adalah mereka gitu, bukan saya. Mas tumbuhnya itu sesuai dengan visi perusahaan atau bisa tumbuh terserah gitu buat kemanapun gitu. Gimana itu Mas? Iya, jadi kita punya visi ya, punya kesamaan visi, kesamaan value gitu. Visi kami adalah membuat dunia itu lebih baik ketika kita bisa membuat banyak perusahaan yang memberikan kebaikan di setiap transaksinya gitu Mas. Itu yang kita kejar. Dan prinsip saya ketika saya mungkin sama kayak karena saya suka One Piece ya. Kayak konsep nakama gitu. Jadi saya tanya kepada tim saya yang gabung, apa sih mimpimu? Karena itu adalah pekerjaan utama seorang CEO untuk mensupport timnya mewujudkan mimpinya gitu. Jadi kita punya sebuah mimpi bersama. Kalau pesan di hadis itu ya ketika menciptakan transaksi yang penuh dengan keridoan gitu, gitu. Itu goal kita. Mudah-mudahan Allah memudahkan gitu ya. Ya pengennya itu menjadi perusahaan global gitu. Harapannya sih betul-betul nanti akan berdampak. Seorang business owner itu bisa memberikan kebaikan kepada timnya dan timnya itu bisa memberikan kebaikan kepada customernya. Runut itu Mas ya? Betul. Nggih. Yang tadi dikatakan bangkrut 10 tahun gitu loh. Nah, itu ya menarik itu. Iya, bangkrut 10 tahun itu 10 tahun bangkitnya atau 10 tahun itu rugi terus atau gimana Mas? 10 tahun itu artinya bahwa aset yang dimiliki lebih sedikit daripada beban yang ditanggung gitu sih Mas. Jadi memang kondisinya minus selama 10 tahun itu. Karena kesombongan aja sih gitu. Karena kesombongan Karena Mas? kesombongan. Iya gak sadar kalau ternyata dulu sangat selfish, sangat egois gitu. Dulu mungkin saya termasuk karena cepet banget Mas. Jadi habis kuliah itu saya main-main ke Kalimantan. Kebetulan orang tua saya di sana. Pas main udah ketemu bisnis limbah kayu waktu itu. Serbuk kayu. Saya kirim via kontainer ke Surabaya dan ya cepet. Jadi waktu saya usia 28 tahun itu sudah punya 8 mobil Mas. Di waktu itu gitu ya. Karena kirim serbuk kayu kontainer ke Surabaya tadi? Plus batu baranya juga. Oke, plus batu bara juga. Plus trading batu bara, saya nyupport ke perusahaan-perusahaan di Kalimantan juga, termasuk ngirim ke Jawa gitu, ke Surabaya pakai kontainer gitu. Maksudnya bisnisnya udah skala besar waktu gitu ya? Itu iya gitu. Kemudian ketika Allah berkehendak gitu ya, semuanya itu kayak dibuat habis gitu Mas. Dalam waktu yang sekejap, 2010. Saya ngomong tentang riba gitu ya, emang riba semuanya gitu ya, utang wis hati kemurungsung gitu Mas. Iya. Maunya ini ngembang ini, dan kalau invest di kayak di batu bara itu kan kalau nggak kayak beli barang kan, kalau habis gali-gali barang mandek kan ya selesai gitu. Jadi tambang di stop warga, banjirin warga, terus jalan hauling di stop ormas, terus ditipu buyer. Pokoknya nggak tahu 2010 itu tiba-tiba semuanya gone gitu ya, hilang gitu ya. Semuanya mandek, jeda. Jadi nggak bertahap langsung ambruk gitu ya? Langsung ambruk. Sebenarnya kalau, tapi nggak boleh lauka kaca ya, nggak boleh seandainya ya. Kalau waktu mah jebret itu kemudian saya jualin semua aset saya, itu oke, Mas. Karena kan argonya kan muter terus, argo bank gitu. Nah tapi saya pengen nunggu momentum. Sebulan ditunggu, nggak datang momentum, 5 bulan, 6 bulan, saya kan argo jalan terus. Setahun, amblas. Nggak kawan-kawan utang banyak dan seterusnya, dan saya berusaha untuk bangkit lagi, jualan jamu, jualan macam-macam lah, jualan. Ya mulai bangkit ketika jualan buah, mulai aja sih 2016 itu bikin watermelon itu mulai bangkit, tapi betul-betul bangkit ya 2020 gitu. Ketika saya evaluasi apa tipsnya bisa bangkit, bukan karena mungkin kayak orang kayak kerja keras dan sebagainya, enggak Mas. Karena menemukan kesadaran aja. Walah ternyata selama ini aku egois toh, aku selfish toh gitu. Proses menemukan kesadaran itu dengan apa Mas Aris nyenengan? Iya salah satunya tadi ya kejadiannya seperti anak saya ceritakan tadi. Oke, ketika anak saya karena kalau bisnis jatuh kan kayak bola bekel Mas. Kalau keluarga bola kaca kan jatuh pecah gitu. Nah itu setelah 2021 itu mulai dipertemukan dengan orang-orang hebat ya, yang justru malah nggak terkenal.
orang-orang yang punya energi power yang tinggi sekali, yang punya wisdom, punya kebijaksanaan, tapi malah bukan dari orang-orang yang dikenal masyarakat. Contohnya guru-guru seperti apa? kehidupan saya gitu. Saya punya seorang guru, beliau pimpinan pondok pesantren di Lamongan, punya 2000 santri gitu. Tapi kalau beliau keluar tuh udah nggak kayak kiai gitu Mas, kayak jadi sederhana banget. Sederhana banget. Ya, terus ketemu temen juga, ya dulu di bisnis saya kan dulu pokoknya harus gas gitu kan Mas. Gitu. Saya rekor saya yang belum dipecahkan sama, saya nggak pengen memecahkan juga rekor itu ya. Itu keliling 25 hari 19 kota Mas. Dari hari kedua masuk rumah sakit. Kayak ngisi di sini, malamnya jalan pindah kota, ngisi lagi jalan kita loka. Ternyata saya kurang break tadi itu, saya kurang istirahat, ngegas terus burn out gitu. Akhirnya dengan bantuan dari guru-guru tadi itu akhirnya disadarkan. Dengan banyaknya literasi-literasi buku-buku yang saya baca akhirnya disadarkan gitu. Salah satunya kalau boleh saya sebut ya bukunya Keep Going-nya Austin Kleon itu powerful banget. Bagaimana supaya kita keep going, ternyata ya justru kita harus berhenti dulu gitu. Masuk pit stop dulu, ngisi bensin dulu, makan sarapan dulu aja gitu. Jadi perubahan mindset terbesarnya apa Mas? Dari sebelum itu terus akhirnya menemukan kesadaran itu, sebelumnya gimana, setelah itu apa yang dilakukan? Iya, yang penting sadar bahwa ternyata dulu sangat egois, sangat self oriented gitu ya, sangat nggak mau kalah. Dulu saya menyebalkan sekali Mas. Bahkan sekarang kalau saya melihat video-video saya 4 tahun yang lalu gitu ya, lama itu muak Mas. Gitu ya. Tapi saya harus berterima kasih sama diriku yang berjuang dulu. Cuman sekarang kalau diperlihatkan itu kayak, aduh kok kayak gitu saya dulu ya, menjengkelkan dulu. Contoh simpel ya, kalau ada materi gitu Mas, seminar, workshop gitu, saya selalu mendengar apa sih kesalahan dari pembicara. Pas sesi bertanya Mas, itu yang saya tanyakan Mas. Semenyebalkan itu. Jadi untuk ngetes atau menjatuhkan bahkan yang kira-kira nggak bisa saya gitu ya. Hebat. Oke. Nggak mau mendengar mungkin dengan keluarga, istri atau ibu, dulu sering konflik sama ibu, terus meremehkan orang lain, nggak mau mendengar, selalu merasa superior. Padahal sebenarnya bisnisnya juga hancur, tapi egonya yang nggak hancur. Jadi nalar sama ego itu tinggian ego gitu loh Mas. Dulu gitu ya. Belum turun-turun itu ego. Iya. Kalau sekarang ya kadang-kadang. Maksudnya dulu belum turun-turun gitu loh. Iya, masih dulu tinggi. Dulu gitu selalu tinggi, nalarnya selalu. Sehingga ketika ada apa-apa yang kena, egonya dulu bukan nalarnya gitu. Iya. Nah sekarang mudah-mudahan nalarnya mulai naik, egonya mulai turun. Tapi kadang-kadang ya naik juga Mas egonya. Iya. Saya itu manusiawi kali itu. Ada kenalan kayak gitu Mas Aris. Jadi dia itu kalau ngomongin ngasih tahu orang lain bijak banget. Iya. Tapi sebenarnya hidupnya sendiri itu berantakan. Tapi kalau dikasih tahu nggak mau, karena sebenarnya dia tahu teorinya tapi tinggal nggak mau ngaplikasiin. Saran dari Mas Aris nih ngadepin orang yang kayak gitu, atau Mas Aris yang dulu kan gitu. Iya. Kok bisa akhirnya runtuh itu karena nasihat apa sih Mas? Bertemu orang-orang dengan energi yang power. Berarti harus ada yang lebih hebat dari dia. Hebat dalam artian bukan hebat secara materi ya, tapi secara energi di luar konteks agama ya. Kalau kita lihat Mahatma Gandhi gitu, itu sekali ngomong aja, itu seluruh orang India mau memboikot seluruh produk Inggris dan kemudian membuat persemakmuran Inggris memerdekakan India gitu. Artinya orang-orang yang punya energy power, orang-orang yang guru kehidupan lah. Kalau orang bilang, alhamdulillahnya itu memang Allah awalnya menemukan itu dengan guru-guru itu, dan kemudian yang kalau saat ini tuh saya jadikan framework sih Mas, framework break time itu dengan beberapa peserta atau mungkin pengalaman saya mendampingi para business owner. Mereka nggak sadar kalau ternyata masalahnya di mereka sendiri, masalahnya adalah ego mereka sendiri gitu. Nah kemudian ketika kita mau mendengar mereka dulu, terus kemudian memahami dan menyentuh sisi-sisi terdalam dalam kehidupannya, bantu mereka menemukan meaning, menemukan makna dalam kehidupannya gitu. Sesimpel gini Mas, kalau saya tanya Mas Surya mungkin, Mas apa sih keinginan Mas Surya dalam hidup ini gitu. Saya yakin Mas Surya gak akan kesulitan menjawabnya. Aku pengen ini. Tapi kalau saya tanya, Mas apa sih yang Allah inginkan atas hidup Anda? Nah itu ya, itu tugas kan kita apa gitu. Iya, peran yang Allah inginkan kita hidup di dunia itu seperti apa sih? Itu kan agak bingung jawabnya gitu. Nah sebenarnya ketika orang menemukan meaning tadi itu Mas, menemukan peran-peran tadi itu, ya kesadarannya mulai muncul. Berarti frameworknya tadi apa aja Mas? Siapa tahu nanti kalau ketemu orang kayak gitu atau
atau saya sendiri ketika terpapar ego lagi tinggi, itu kan juga bisa jadi mitigasi ya, jadi barrier gitu nanti. Oh, aku mesti ingat-ingat ini. Frameworknya seperti apa itu? Contoh. Kayaknya harus ikut break time dari Ya, ini gitu. Jadi nggak boleh di-spill dikit-dikit nih. Ini frameworknya Juni Mas. Oh besok Juni. Ya, Juni di Malang nanti ya. Ini alumnis pertama loh. Atau yang ikut di mana itu? Beda tapi ya, yang di founder beda ya. Iya sama juga. Sama juga ya. Ya, Di Wonosobo. tapi simple sederhananya sih ketika human brain kita Mas, itu bisa mengendalikan mamal dan lizard brain kita. Mengendalikan pikiran bawah sadar kita yang dulu mengalami luka-luka, memar ibaratnya karena perjalanan kehidupan kita. Mungkin marah dengan seseorang, pengen membuktikan dendam positif, apapun nggak ada dendam yang positif, semua dendam itu negatif gitu ya. Yang orang Jawa bilang kemrungsungnya itu kan semua dari pikiran bawah sadar gitu. Nah, bagaimana kita mengaktifasi otak di atas atau neokortex atau human brain kita sehingga menjadi lebih aktif. Jadi ibarat kata itu kayak neurotransmitternya semakin aktif. Nah itu nanti ada metodologinya bagaimana kita terkoneksi dengan alam, bagaimana kita tadi mulai menggiring dimensi ritual menjadi spiritual. Nah proses-proses itu mulai apa ya kayak olahraga. Mulai dari situ. Iya, istilahnya mulai melakukan namanya guru saya mengajarkan namanya farmasi mastery. Bagaimana cara kita memproduksi hormon-hormon positif untuk tubuh kita, bagaimana kita itu menghasilkan serotonin dan seterusnya gitu ya. Human brain tadi itu semakin aktif, akhirnya kemudian tadi kedudukannya berubah dari ego yang di atasnya nalar berubah menjadi nalar di atasnya ego. Bisa lebih sadar dulu baru kemudian reaktif itu. Kalau kita kan biasanya reaktif dulu baru sadar gitu. Telat, akhirnya nyesel gitu. Kalau pas gini supaya nanti kita nggak dikontrol sama itu. Simpelnya itu biasanya ketika ada masalah ya Pak juga masalah-masalah yang sulit atau apa gitu. Saya biasa pendekatannya pertama kita punya dua benteng. Yang benteng pertama adalah perspektif. Benteng kedua adalah meaning, makna ya. Bukan reaktif ya. Jadi ketika kita dapat kabar apa gitu, wah kompetitor buka cabang dekat dengan cabang kita, reaktif kan? Panas itu reaktif. Itu reaktif. Ya, maka setiap reaktif harus segera disadari, wah ini reaktifku gitu. Maka harus dikirim ke perspektif dulu, benteng pertama, kemudian dikirim ke meaningnya gitu. Contoh perspektif itu contohnya itu sebenarnya diajarkan sama orang Jawa Mas. Namanya ada orang kecelakaan gitu ya, terus kemudian motornya rusak tapi orangnya jatuh selamat gitu. Ya Allah untung, wongnya selamat gitu. Sebenarnya kan nggak untung kan namanya kecelakaan. Nah itu perspektif. Jadi saya pernah baca salah satu perkataan orang Persia dulu ya, zaman dulu mengatakan I curse the fact that I have no shoes until I saw the man who have no feet gitu. Aku mengutuk atau aku marah dengan keadaanku nggak punya sepatu sampai kemudian aku melihat orang nggak punya kaki gitu. Akhirnya dia bersyukur. Akhirnya ya itu perspektif awal. Sampai kemudian kenapa saya nggak punya sepatu gitu. Nah itu pertama perspektif dulu gitu. Atau kalau dalam ajaran Islam kan apa ya kalau nggak salah unduru ila asfala minkum wa la tangduru ila fawqakum ya. Lihatlah yang di bawah kamu, jangan melihat yang di atasmu. Di atas gitu. Itu ketika perspektif gitu. Tapi kemudian ketika setelah perspektif ditarik ke meaning Mas. Dan meaning itu yang kemudian membuatnya menjadi semakin dalam gitu. Jadi contoh tadi ya, ketika dapat musibah kita melihat yang bawah daripada yang atas. Tapi kemudian digaruk ke meaning. Kalaupun kita pengen sukses, sekaya apapun, sukses apapun, maka bukan karena melihat yang di atas, tapi tetap karena melihat yang ke bawah. Artinya aku pengen punya hopeful untuk apa? Untuk membuat orang menjadi lebih baik, berkontribusi untuk rahmatan lil alamin, untuk tumbuh-tumbuhan, untuk hewan-hewan, untuk sesama manusia. Jadi ketika sukses pun motivasinya adalah ketika melihat di bawah. Kontribusi yang ke bawah. Iya. Itu orang udah ketemu meaning gitu. Nah sebenarnya banyak permasalahan-permasalahan hidup kita itu karena kita gagal membaca meaning dari kejadian yang ada gitu. Memang susah ya membaca meaning itu ya, agak butuh kepekaan yang tinggi dan mungkin perlu ikro ya. Ikro gitu kita membaca gitu. Enggak semuanya bisa ya. Saya kemarin ketika pengalaman mendampingi beberapa business owner yang kami dampingi perusahaannya gitu ya. Dia berpikir bahwa timnya itu adalah resource untuk mewujudkan mimpi-mimpinya dia. Aku bangun tim merekrut orang untuk mewujudkan mimpi-mimpiku. Nah sekarang diganti meaningnya Mas. Dia bangun perusahaan menjadi jauh lebih besar karena dia ingin mewujudkan mimpi-mimpi dari timnya tadi itu.
Kalau saya nyebut nama pasti jenengan tahu siapa beliau. Beliau adalah Mas Surya. Jangan disebut di sini. Gak enak ya. Sabar kita di break time kemarin. Oh gitu ya. Jadi ketika ketemu meaningnya, energinya bakal beda banget. Oh gitu ya. Meaningnya Mas ketika bangun pecah telur gitu ya. Kalau meaningnya cuma untuk dapat uang sama meaningnya untuk memang peran pecah telur, perannya Mas Agung dan tim untuk menginspirasi banyak orang. Berapa juta orang yang kemudian terinspirasi dari konten-konten kita. Dan kita memang menjalani peran itu dalam hidup kita gitu Mas. Betul. Dan kita melihat pemahaman bukan dari kebanyakan society berpikir gitu. Tapi keberhasilan tadi kita melalui standar yang dalam meaning yang kita miliki sendiri itu kita akan bakal beda energinya. Ya kadang walaupun on out ya, in out ya Mas, kadang-kadang in, kadang-kadang out. Dulu itu kadang-kadang gini Mas Aris, Mas Surya, kadang-kadang kalau kita tahu view-nya dikit itu kan agak ngersulo nelongso. Tapi ada satu komen yang waktu itu membuat tamparan yang mungkin relate dengan meaning tadi ya. Entah dia disengaja dengan menyenangkan hati saya, tapi kok nggak kenal saya kok menyenangkan hati saya. Saya tuh bolak-balik cari video loh yang sesuai dengan permasalahan saya dan susah. Dan tadi saya barusan mungkin sholat apa dan buka ini dan ketemu dengan yang saya cari. Wah ternyata video ini sesuai yang dia cari dan belum ketemu di yang lain. Walaupun view-nya sedikit saya kira kok sudah terbeli gitu loh. Effort saya itu sudah kayak dibayar lunas gitu. Walaupun secara operasional mungkin kayak kurang dan sebagainya itu untuk jadi gitu ya. Ada kepuasan. Ada kepuasan nih. Jadi bukan semata-mata untuk cari uang ya. Lebih dari itu gitu. Dikuatkan juga di break time gitu ya. Ini kok dari tadi nyebut break time ini apa itu? Ini salah satu eventnya Mas Aris yang dalam waktu dekat diadakan kapan Mas Aris? Ini batch keempat ya. Batch keempat. Tiap 2 bulan gitu ya. Ada lagi ya. Ya alhamdulillah selalu full seat dan bahkan nolak peserta gitu. Ya kemarin di batch 3 juga 28-29 Juni nggak salah di Malang. Di Ponjokusumo bersama Ibu Mulyani Dia Bakery. Siap. Oh. Bener Dia Bakery bersama Ibu Mulyani dan Mas Aris. Powerful banget beliau. Tempatnya juga enak ya Mas. Tempatnya juga di training centernya beliau ya. Ya itu lereng gunung atau apa ya? Iya di Ponjokusumo di lereng bukit dan kalau pagi itu ada kabut-kabutnya. Suasananya dingin banget. Dekat dengan lembah Bromo. Lembah Bromo ya. Sungainya luar biasa, hutan pinusnya luar biasa. Kalau teman-teman pas waktu longgar ikutlah, bagus itu. Sebenarnya udah kebayang break, tapi secara konkretnya break time itu sebenarnya apa sih? Ya kita ngambil jeda sejenak untuk kemudian menjadi lebih jernih dalam menemukan meaning tadi itu sih Mas. Dan di kelas itu nanti akan dapat apa aja? Selain materi juga akan mendapatkan experience. Jadi praktek-praktek break time itu seperti apa. Jadi nggak cuman dapat meaning tapi bagaimana kita bisa punya ritual baru untuk ngisi energi kita gitu. Karena energi ini lebih besar pengaruhnya daripada intelektual. Energi lebih besar ya. Kita punya mobil Tesla mamanya, baterainya habis ya apa gunanya? Oh iya sih. Gitu. Banyak orang berpikir produktivitas itu tentang bagaimana segala aktivitas yang menghabiskan energi. Dan kita nggak berpikir bahwa ngisi energinya itu sendiri itu sesuatu yang sangat powerful. Dan sebenarnya dalam konteks agama Islam kita, ya kita diajarkan untuk itu. Dengan sholat itu break, menjaga jarak dari objek itu juga break. Berarti siapa sih yang kira-kira membutuhkan break time ini? Sebenarnya semua orang ya. Kalau saya yang waktu itu langsung berpengaruh di saya yang saya terapkan ya. Jadi kadang-kadang kalau kita nyusun goal Mas di tim itu dari income-nya atau bahasanya di break time itu outcome-nya. Kadang-kadang outcome itu faktornya banyak sekali, tidak murni dari input kita dan sebagainya. Nah akhirnya setelah dari itu saya berhenti di output Mas. Output betul. Ya saya tidak lagi berpikir tentang outcome tapi outputnya apa begitu. Outcome itu kan magic ya? Ya magic, banyak hal yang faktornya banyak sekali dan kita kalau di situ stres Mas. Betul. Ya akhirnya itu saya. Itu kan ranah Allah dan malaikat. Iya. Ikhtiar kita ya nggak ada hasil tidak ada kaitannya juga. Kontrol sama kita. Iya, banyak couple gitu Mas, suami istri yang ikut PES 2 itu hampir 70% suami istri gitu. Oh gitu ya. Kalau yang PES 3 ini kebanyakan para business owner, tim juga bersama gitu, timnya sama timnya gitu ya. Dan alhamdulillah ketika mereka pulang dari itu mulai sadar. Jadi mamanya manajer. Selama ini mungkin aku melihat timku itu ya sebagai apalah gitu. Tapi sekarang melihat timnya itu sebagai amanah yang Allah telah titipkan kepada dia untuk dia dia tumbuh, dia menjalankan peran keimamannya gitu. Itu akan bakal beda banget. Dan nanti outputnya ya customer experience, outcome-nya ya nikmat rezeki dan seterusnya gitu. Tapi secara pelatihannya itu udah enak Mas, soalnya di tempatnya enak. Makanannya juga enak. Nah itu, terutama makanannya. Makanannya bumbul. Ada sop break time. Anget-anget di masa dingin enak. Iya, sesuai temanya tadi break gitu ya. Break time. Memang bener-bener break gitu Mas. Break. Kayak kita
wisata gitu loh. Iya. 1 hari materi, 1 hari activity. 1 hari setengah ya Mas ya? 2 hari ya? 2 hari, 1 hari. Kan sampai malam kan hitungnya 2 hari. 2 hari. Iya. Betul. Ini kan ini sengaja untuk podcastnya Pecatur ini, Pecaturan di Tulungagung. Ini dibikin di Blitar. Biar orang-orang Malang deket ke sini. Salah satunya Mas Aris. Kayaknya setelah ini salah satu pemateri Briktem harus wajib diundang ke sini deh. Oh iya. Menarik. Terima kasih teman-teman udah nyimak sampai akhir juga. Mas Aris terima kasih. Sampai jumpa di next episode bersama Pecah Telur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan kita sambut selanjutnya Mas Muji.